Oke, selamat pagi. Senang sekali kita jumpa lagi dalam ocehan di ruang tamu dan masih dalam suasana Paskah dan menantikan kedatangan Roh Kudus. Kita akan bicara satu topik yang mudah-mudahan tidak terlalu berat ya. Kita kasih judul Homocordium, manusia hati. Dan sebelum itu kita baca bagian dari Alkitab yang kita ambil dari Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Ini ucapan Musa ya, sebagai perpisahan dia dengan umat Israel. Jadi ini amanat yang sangat penting. Dia bilang begini, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk." Ada pilihan katanya ya, berkat dan kutuk. Berkat itu apa? Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu hari ini, itu kita akan diberkati. Sedangkan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan padamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, ini apa yang dia sampaikan, peradaban manusia ya, kita sudah sangat maju hari ini, sudah sangat modern. Kata orang, perubahan begitu pesat ya, ada yang semua berubah kecuali satu hal, yaitu yang tetap adalah perubahan, katanya begitu. Nah, sebenarnya ada sesuatu yang fundamental yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, yaitu penderitaan manusia. Kita akan lihat bahwa kutuk atau berkat itu ditentukan oleh cara berpikir. Nah, ada 3 cara berpikir yang kita coba sajikan pada pagi hari ini. Satu, kita berpikir kita sebagai Homo sapiens, makhluk fisik ya, masuk makhluk biologi, objektif yang kita lihat, amati pakai mata. Yang kedua kita sebut Homo logos, manusia kata-kata ya, manusia yang berkonsep, manusia yang berbicara, berkesimpulan. Kemudian yang ketiga yang jadi judul pagi hari ini itu adalah Homo cordium, manusia hati, manusia relasi. Nah, apa yang maksud dengan kutukan? Ada sebuah cerita yang saya dengar pada saat saya masih mahasiswa ya. Dulu ada seorang terkenal saleh dalam cerita ini ya. Dibawa oleh malaikat, diberi hadiah untuk melihat neraka dan surga. Nah, di neraka itu dia terkejut. Tempatnya ternyata indah dan penuh makanan enak. Tapi herannya penghuninya itu menjerit-jerit kelaparan. Mengapa? Karena sebagai orang berdosa mereka dihukum. Hukumannya itu tidak bisa menekuk siku lengannya. Nah, akibatnya walaupun mereka bisa memegang makanan yang enak-enak, mereka tidak bisa menyuapnya ke dalam mulut mereka, sehingga mereka menjerit-jerit kelaparan. Cerita ya. Kemudian ia dibawa ke sorga, dan heran, ternyata sorga itu persis sama dengan neraka. Indah dan banyak penuh makanan enak, dan juga karena penghuni surga juga orang berdosa, lengan mereka itu tidak bisa ditekuk. Tapi mereka tidak kelaparan ya, karena mereka saling menyuap, saling memperhatikan satu sama lain, memberi makan pada satu sama lain. Nah, jadi kita katakan penghuni neraka itu terkena kutuk dengan pemikiran yang terlalu bersentral pada dirinya sendiri ya. Sedangkan penghuni surga diberi pemikiran untuk menolong orang lain, sehingga mereka tidak ada kelaparan. Kondisinya semua, situasinya sama, tapi yang berbeda itu adalah perspektif tentang dirinya. Jadi saudara-saudara, akar dari penderitaan itu adalah cara berpikir ya. Ada 2 cara berpikir yang dominan, Homo sapiens dan Homo logos.
Apa maksudnya Homo sapiens dan Homo logos? Homo sapiens itu makhluk hidup sebagai bagaimana supaya tidak punah, sebagai makhluk biologis ya, yang terancam kalau tidak diberi makan akan kelaparan, ada penderitaan karena lapar dan haus, atau sakit penyakit menjadi tua dan mati. Bagaimana dia kemudian punya keturunan. Jadi kalau Homo sapiens itu urusannya itu soal perut ya, soal tampilan fisik, soal bagaimana menikmati kenikmatan indrawi dan yang kadang-kadang bersifat hewani, bukan? Dan juga belakangan ini ada cerita tentang hormon-hormon neurotransmitter yang bertanggung jawab atas kesenangan orang. Jadi pemikiran Homo sapiens itu didominasi oleh bagaimana tidak kelaparan, bagaimana bisa makan enak dan sebagainya ya, minum minuman keras, kemudian bagaimana fisiknya tampil dengan baik, dia tidak puas dengan dirinya, takut menjadi tua, takut mati, dan urusan-urusan untuk kawin mawin ya. Nah itu cepat atau lambat lumayan teratasi sebetulnya masalah ini. Tapi yang parah itu kalau dominan itu Homo logos, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak konsep, maka sumber penderitaan itu pikirannya. Apa yang dimaksud itu? Nah ini ada ilustrasi tentang Homo logos ya. Kita sebut ada 4 konsep yang menjadi sumber penderitaan, seperti 4 penunggang kuda apokalips katanya ya. 4 konsep itu, satu namanya aku, yang satu namanya milik, satu namanya hilang, satu namanya takut. Nah ini 4 konsep yang menjadi sumber penderitaan banyak orang. Aku ya, aku harus eksis, aku harus menonjol di depan orang banyak, aku tidak bergantung pada banyak orang, jadi mandiri, kita muncul sebagai bintang. Nah ini aku yang berbeda dengan orang lain. Ini konsep aku sebetulnya konsep tidak nyata ya, sesuatu yang kita bayangkan sendiri. Nah ini kalau akunya terganggu jadi masalah besar ya. Kemudian pengendara yang kedua namanya milik. Milik ini satu konsep, kita memiliki sesuatu ya, kita mengikatkan diri terhadap sesuatu, dan sesuatu itu kita lakukan, kita ikatkan supaya apa? Untuk memperkuat akunya, memperluas akunya, bahwa aku ini punya sekian banyak wilayah, punya sekian banyak harta. Itu dalam rangka menonjolkan aku. Nah konsep milik juga sebetulnya konsep, tidak real ya. Satu benda kalau sudah milik satu orang, apanya yang berubah? Dia masih benda itu sendiri, tapi kita punya perasaan senang kalau memiliki dia, maka susah kalau tidak memiliki dia. Nah, kemudian pengendara yang ketiga yang berbahaya juga buat kita mendominasi itu adalah hilang. Aneh ya, sesuatu itu sering tidak berharga buat kita ya, tidak kita syukuri sampai dia hilang. Kalau sudah hilang baru kita merasa kita kehilangan. Contoh bisa saja kesehatan kita ya, waktu kita sehat kita tidak pernah bersyukur tentang itu, begitu kita menderita sakit, kehilangan kesehatan, kita baru menyadari kita kehilangan dan kita merasa susah. Atau kita miliki sesuatu benda dicuri orang, kita merasa susah, menderita karena kehilangan. Nama baik, jabatan, anggota keluarga, tidak kita syukuri sebelum dia hilang. Nah ini sumber penderitaan. Nah kemudian ada sumber penderitaan yang lain itu, yang keempat itu yang kita sebut takut ya. Takut ini agak aneh. Kita khawatir akan kehilangan sebetulnya.
Dan kita menderita atas takut kehilangan itu. Kita menderita atas sesuatu yang belum terjadi. Dan konon semua yang kita khawatirkan 90% tidak pernah terjadi. 95% ada yang bilang 95% tidak pernah terjadi. Jadi ini 4 penunggang kuda yang mengkacau balaukan kehidupan kita, yang membuat kita tidak sukacita dalam hidup kita, dan penderitaan kita menjadi permanen, ya. Mengapa? Karena dari zaman dulu sampai sekarang, walaupun keilmuan teknologi modern berkembang begitu pesat, tapi penderitaan tidak hilang-hilang karena kita didominasi oleh pemikiran Homo sapiens dan didominasi juga oleh pemikiran Homo logos. Bahkan teknologi baru itu datang menjadi alat baru untuk membuat penderitaan-penderitaan baru lewat cybercrime, cyberbully, dan sebagainya, ya. Nah, saudara-saudara, manusia itu tidak diciptakan untuk hidup terlepas dari penciptanya yang menghidupkan kita, ya. Jadi kita tidak independen sebetulnya. Kemudian kita tidak diciptakan untuk istilahnya pemadat dari neurotransmitter itu, ya, yang dicari oleh Homo sapiens. Kita juga atau hidup dalam alam konsep homologos, istilahnya konsep semua, kita juga tidak hidup di situ. Istilah anak muda, get alive, cari hidup. Nah, saudara-saudara, saya punya pertanyaan, bisakah kita hidup di bulan? Jawabnya ya dan tidak, ya. Kalau kita seperti sekarang ini berangkat langsung ke bulan, ya nggak 5 menit, tewaslah kita karena kehabisan oksigen dan atmosfernya tidak cocok. Tapi kita bisa dilengkapi dengan baju astronot. Baju astronot itu paling tidak ada 2 komponennya, bukan? Satu itu pelindungnya, baju pelindung, di dalamnya ada atmosfer, ada udara, ada energi, dan mungkin dilengkapi juga dengan berbagai keperluan fisik kita. Kita bisa hidup di sana bergerak. Dan tentu saja jangan lupa alat komunikasi, ya, supaya kita bisa berkomunikasi dengan yang lain, dan juga alat navigasi supaya tidak tersesat. Nah, jadi dengan perlengkapan 2 ini kita bisa berada di bulan dengan tujuan menjalankan misi kita di bulan, ya. Apa itu berapa lama bergantung dari kemampuan kita mensustain kita di sana. Jadi kita bisa ada di sana memerlukan alat ini, ya. Nah, saudara-saudara, kita itu ibaratnya astronot yang sedang berada di bumi dengan misi dari sorga. Nah, ini perumpamaannya, ya. Yang kita sebut Homo sapiens itu adalah baju pelindung kita, baju di mana kita berada, karena untuk hidup di bumi ini kita perlu badan yang seperti ini. Kemudian akal budi kita itu, homologos kita itu, sebetulnya sistem cerdas untuk komunikasi dan navigasi. Jadi meskipun Homo sapiens dan homologos itu esensial, ya, bagi diri kita untuk keberhasilan misi kita di dunia ini, tapi kita bukan baju yang kita kenakan itu. Kita itu diperanakan dalam roh dan kasih, ya, imago Dei. Kita itu homocordium. Jadi kita perlu menyadari kita itu siapa, ya. Tuhan Yesus mengajarkan tentang manusia roh itu, ya, dalam Yohanes pasal 3. Dia mengibaratkan kita itu angin. Roh itu seperti angin yang bertiup. Kita nggak bisa lihat, tapi impaknya kita bisa lihat. Kita itu adalah roh, semangat hidup, spirit, yang ditiupkan oleh nafas Allah. Angin itu membawa tenaga matahari, ya, untuk menghantarkan air dari laut menjadi hujan berkat ke seluruh tanah yang tidak bisa dialir sungai. Jadi angin itu perannya sangat besar di bumi ini, tanpa kita tahu yang mana angin itu.
tapi impaknya begitu besar bagi kehidupan. Jadi jalan keluar dari kehidupan kita itu kita harus tumbuh sebagai homo cordium, manusia roh, bukan manusia homo sapiens, karena itu baju astronot kita, dan juga logos kita itu navigasi ya, petunjuk jalan dan komunikasi. Nah, mengapa kita memiliki keakuan, rasa milik, rasa kehilangan, rasa takut? Itu sebetulnya Tuhan izinkan kita merasakan untuk memberikan pengertian tentang apa yang Ia rasakan tentang kita, tentang aku. Jadi kita jadi menyadari apa maksudnya. Hanya Tuhan yang bisa mengklaim dirinya aku. Kita tidak bisa, hanya Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya dalam Keluaran 3 ayat 14 kepada Musa. Esye Asher Esye. Bahasa Ibrani ini ya. Artinya, aku adalah aku. Jadi yang bisa punya aku itu adalah Tuhan. Kita adalah turunannya, anak dari Tuhan dalam pengertian dilahirkan menjadi roh. Nah, kalau roh itu tidak ada batasnya, tidak ada pemisahan, tidak ada individual yang harus ditonjolkan di sini, karena kita bagian dari roh yang kudus itu. Jadi dengan pemikiran ini kita bisa mengalahkan penunggang kuda yang pertama. Nah, sekarang mari kita singkap penunggang kuda yang kedua dengan mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah yang dipercayakan pada kita ya, untuk kita kelola sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan pada kita. Jadi kita bukan pemilik, saudara-saudara. Kita itu adalah pengelola dari yang Tuhan punya. Jadi tidak perlu lagi kita berjuang untuk memiliki banyak hal, karena apapun yang kita miliki itu dipercayakan pada kita untuk kita kelola. Bahkan kita ini menjadi milik, bukan pemilik, tapi dimiliki oleh Allah. Nah, bagaimana perasaan Allah terhadap miliknya, itu diajarkan lewat perasaan kita terhadap milik kita itu, seperti itu. Kemudian, mari kita kalahkan penunggang kuda yang ketiga, kehilangan. Saudara-saudara, kita bersyukur kalau kita masih punya, dan kita berterima kasih sudah pernah punya. Syukur saat ada, terima kasih saat hilang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Karena semua pemberian dari Tuhan itu dalam rangka pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan ambil, berarti kita diberi tugas yang lain dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Dan perasaan kehilangan itu Tuhan berikan pada kita untuk kita tahu bagaimana Tuhan merasa kehilangan kita. Di mata Tuhan kita adalah biji matanya yang dicari sepanjang sejarah kehidupan manusia ya. Setiap manusia dicari oleh Tuhan, siapa yang hilang dia tidak pernah menyerah sampai dia temukan yang satu domba yang hilang, walaupun dia punya 99 di kandangnya. Dan dia tebus, kalau harus ditebus itu dia tebus dengan nyawa anaknya di Golgota. Itu perasaan dia tentang kita. Nah, kemudian bagaimana tentang penunggang kuda terakhir, si takut? Takut kehilangan, saudara-saudara. Kita memiliki harta yang tidak bisa hilang. Relasi kita dengan Tuhan itu kekal, ya, jauh lebih bernilai dan tidak bisa dicuri. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus di sorga, di dunia maupun di sorga, di langit maupun di bumi. Itu perkataan dari Paulus. Dan itulah harta yang kita pegang, yang tidak boleh hilang. Nah, asik ya. Jadi mari kita bertumbuh sebagai homo cordium. Selama kita hidup, kita belajar untuk bertumbuh sebagai homo cordium. Kita berubah dari individu menjadi semangat ya. Menjadi angin Roh Kudus yang bertiup dengan kencang dalam diri kita ya, tidak lemas. Kita memperbarui, homologos tetap ada. Tapi dia menjadi makhluk firman yang berpikir tentang firman Tuhan dan menuruti teladan sang logos, yaitu
Sang Firman. Kemudian Homo sapiens juga tetap penting, tapi kita pakai baju baru ya, baju astronot yang baru, manusia baru yang sederhana, yang berbuah seperti pohon, berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, yang kita baca dari Galatia 5 ayat 22-23. Dan saudara-saudara, homokordium itu tidak bisa tumbuh sendiri. Dia jemaat, bukan individu ya. Homokordium itu bersekutu. Gereja itu di dunia ini adalah sentral, bukan sampingan, bukan kita sibuk sentral di dunia kemudian sekali-sekali pergi ke gereja, tapi terbalik, kehidupan kita sentral di gereja, kemudian sekali-sekali kita ke dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi di dunia ini sebagai periferal dari perluasan kerajaan Allah. Nah, mari kita akhiri ocehan kita hari ini dengan membaca kembali apa yang disampaikan oleh Musa, tapi sekarang versi dari Yeremia tentang kutuk dan berkat. Dalam Yeremia 17 ayat 58, apa yang disampaikan oleh Musa disampaikan ulang oleh Yeremia. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Yaitu ya, sama ya dengan yang disampaikan Musa, cuma ini lebih detail. Kemudian apa yang terjadi kalau kena kutuk? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sedangkan kalau kita dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, jadi hatinya kepada Tuhan. Apa berkatnya? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Oh, luar biasa ya. Kita menjadi homokordium, kita seperti pohon yang tenang, yang hidup karena akar-akarnya itu menempel ya kepada batang air, dan kita berbuah dengan lebat, memberikan buah-buah roh itu. Asik ya. Selamat menjadi homokordium, selamat menjadi manusia roh. Kita akan merayakan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu akan menjadi spirit homokordium dalam diri kita, sehingga homologos kita menjadi manusia firman, dan homo sapiens kita itu menjadi manusia baru. Tuhan memberkati kita. Amin.